Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-18. Al-An'am yang ke-18. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fauqa ibadih, dan dialah penguasa atas hamba-hambanya. Huwa di situ maksudnya adalah Allah, dan dialah Allah al-qahiru fauqa ibadihi, penguasa atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimu khabiru, wa huwa al-hakim al-khabir, dan dialah, huwa itu kembali lagi kepada Allah. Wa huwa, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-18. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan bahwa tidak satupun yang dapat menghalangi kehendaknya, tidak satupun yang dapat menghalangi kehendak Allah. Hal ini sebagaimana tertuang pada ayat sebelumnya, yaitu Al-An'am ayat yang ke-17. Wa iyamsaskallahu, dan jika Allah, perhatikan Al-An'am ayat yang ke-17. Wa iyamsaskallahu, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurin, dengan kemudaratan, fala kasifalahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bagi kemudaratan itu illa huwa, kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah menjatuhkan kepadamu bi khairin, dengan kebaikan, fahuwa, maka bermula Allah ala kulli syai'in qadir, maka bermula Allah atas segala sesuatu, qadirun, itu maha berkuasa. Jadi ayat 17 tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melalui ayat ini, yaitu Al-An'am ayat yang ke-18, dijelaskan mengapa hakikat itu demikian adanya, yaitu bahwa dan dialah penguasa atas semua hamba-hambanya, al-qahiru ala fauqa ibadihi,
Dan dialah Allah Al-Qahir, penguasa fauqa ibadihi, atas hamba-hambanya. Semua kehendaknya berlaku, sedang kehendak hamba-hambanya yang tidak sejalan dengan kehendaknya tidak mungkin terlaksana. Kendati demikian, apa yang dilakukannya bukanlah kesewenang-wenangan, tetapi tindakan yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Jadi tindakan tersebut adalah karena penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat, sebagaimana sifat Allah Al-Hakim, dialah Allah yang maha bijaksana. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan lagi Al-An'am ayat yang ke-18. Kita akan coba lihat melalui tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan bermula dia Allah, Al-Qahiru, zat yang maha perkasa. Allah adalah sang penguasa, Al-Muqadiru, yang berkuasa, Alladzi la yu'jizuhu syai'un musta'liyan. Allah itu segala sesuatu tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. La yu'jizuhu syai'un, sesuatu tidak akan mengalahkan Allah, musta'liyan, sedangkan ia Allah mengalahkan segala sesuatu. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah, siapapun makhluknya gak ada. Tetapi siapapun makhluknya pasti bisa dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Al-Qahiru, sang kuasa, Al-Qadiru, sang maha berkuasa, sang penguasa dan yang maha berkuasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam penafsiran daripada ulama yang lain berkenaan dengan wa huwa al-qahiru, dan dialah penguasa. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qahir adalah dia yang membungkam orang-orang kafir dengan kejelasan tanda-tanda kebesarannya, menekuk lutut para pembangkang dengan kekuasaannya, menjinakkan hati para pecintanya sehingga bergembira menanti di depan pintu rahmatnya. Orang-orang yang mencintai Allah pasti dia akan bergembira, dengan sebab pasti Allah memberikan rahmatnya, cinta dan kasih sayangnya. Kemudian menundukkan panas dengan dingin, mengalahkan besi dengan api, memadamkan api dengan air, menghilangkan gelap dengan terang, menjeritkan manusia akibat kelaparan, tidak memberdayakan dengan tidur dan ngantuk, memberinya yang tidak ia inginkan, dan mengalahkannya dari apa yang ia dambakan. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qahir terhadap seluruh makhluk.
Allah Maha Penguasa terhadap semua makhluk fis samawati wal ard, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, wa ma bainahuma, ataupun makhluk-makhluk yang berada di antara langit dan bumi, maka Allah lah sang penguasa mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah alam raya itu ditundukkan oleh Allah? Langit dan bumi tidak diberikannya memilih, tidak diberikannya kesempatan untuk memilih sebagaimana yang tertuang di dalam Fussilat ayat yang ke-11. Faqala laha walil ardi, faqala laha walil ardi a'tiya tau'an au karhan. Lalu dia berfirman, maksudnya Allah berfirman kepadanya, kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan terpaksa. Mau tidak mau, senang tidak senang, langit dan bumi harus datang kepada Allah. Kemarin kita kemukakan, langit itu adalah dan bumi salah satu makhluk yang terbesar yang bisa kita lihat. Yang terbesar saja, mau tidak mau, senang tidak senang, enak tidak enak, baik secara patuh atau secara terpaksa, mereka kudu datang, mesti datang kepada Allah, tunduk dengan kekuasaannya Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, patuh ataupun secara terpaksa, mesti tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Qahir, Allah lah sang penguasa zagat raya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, demikian firman-Nya, yaitu maksudnya Fussilat ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya kepada langit dan bumi sebelum selesai proses penciptaannya. Kemudian wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah lah penguasa di atas hamba-hambanya, dan dialah penguasa atas hamba-hambanya. Perhatikan, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Penggalan ayat ini menekankan bahwa sifat Allah ini ditujukan kepada ibadihi, hamba-hambanya. Itu jamak ya. Ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Kata ibad yang merupakan bentuk jamak dari kata abid, abd yang artinya hamba. Kata ini tidak digunakan kecuali kepada makhluk hidup dan memiliki kehendak. Ini wajar karena dalam logika manusia, menundukkan yang tidak berkehendak lebih mudah daripada menundukkan yang berkehendak. Walaupun di sisi Allah tidak ada kata lebih mudah atau lebih sulit. Dan bila semua yang berkehendak telah mampu ditundukkan, maka pasti yang tidak berkehendak demikian pula adanya lebih mudah untuk ditundukkan. Jadi makhluk itu terbagi dua. Yang pertama berkehendak, mempunyai keinginan dan kemampuan, hawa nafsu segala macam. Ada juga makhluk yang tidak berkehendak. Kalau kita mengatur makhluk atau orang yang memiliki kehendak itu kan repot. Yang satu pengennya begini, yang satu lagi pengennya begitu.
Yang satu berkeinginan yang A, yang satu berkeinginan yang B. Ada lagi makhluk yang tidak memiliki kehendak, terserah dah. Ya, terserah gimana dia diperlakukan oleh Allah karena dia tidak mempunyai keinginan untuk memilih dan melawan. Tentunya untuk menundukkan makhluk yang memiliki kehendak lebih sulit ketimbang yang tidak memiliki kehendak. Yang memiliki kehendak saja Allah mampu tundukkan, komo apalagi yang tidak memiliki kehendak. Oleh karena itu di dalam ayat ini yaitu Al-An'am ayat yang ke-11 Allah menggunakan kata-kata ibadihi untuk menunjukkan bahwa yang berkehendak saja Allah mampu kuasai, apalagi makhluk yang tidak berkehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-hakim, dan bermula dia Allah al-hakim, itu maha bijaksana fi khalqihi, di dalam penciptaannya. Seluruh ciptaannya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Al-Khabir, dan dia Allah yang maha mengetahui bi bawatinihim, dengan batinnya mereka, ka zawahirihim, seperti zohirnya mereka. Allah maha mengetahui batin kita, batinnya manusia, sebagaimana Allah juga mengetahui zohirnya manusia. Huwa Allah fis samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Kemarin ayat-ayat sebelumnya. Dan dialah Allah mengetahui rahasia kalian dan apa-apa yang kalian nyatakan. Di dalam diri manusia, di dalam batin manusia Allah maha mengetahui, dan di dalam bentuk nyatanya yang jelas juga Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu sama, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, baik itu yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi, maka Allah maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Perhatikan ayat wa huwa al hakim al khabir. Penggalan ayat ini mengisyaratkan bahwa semua ketetapannya selalu berakibat baik demi mencapai tujuan, walau oleh yang ditimpa terlihat atau terasa bahwa kebijakan itu buruk baginya secara pribadi, dan dia maha mengetahui kadar yang tepat dari penundukannya dan orang yang wajar menerimanya. Jadi Allah ini, apa yang segala dilakukan oleh Allah berdasarkan Al-Hakim Al-Khabir adalah selalu berakibat baik. Mungkin meskipun ada sebagian orang dengan kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan Allah itu merasa tertekan, merasa tidak nyaman, tetapi secara keseluruhan bahwa apa yang Allah tentukan sesuai dengan sifatnya Al-Hakim yang maha bijaksana pasti memiliki kadar yang baik dan kadar yang tepat dari penundukannya, dan orang yang wajar menerima apa yang Allah tentukan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita Al-An'am ayat yang ke-18.
Dan kita harus meyakini di dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita, baik itu kemudaratan maupun kebaikan, pasti itu adalah baik untuk hamba-hambanya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.